Kereta api berhenti di stasiun Karawang sebelum melanjutkan perjalanannya. Udin menjulurkan kepala lewat jendela. Seorang anak kecil berdiri dekat jendela. "Jang jang jang," panggilnya. Anak itu mendekat. Udin mengulurkan uang Rp1.000, minta tolong dibelikan 2 potong roti. "Satu untuk kamu," katanya. Si anak pergi namun lama baru kembali sambil mengunyah roti. Ia mengembalikan uang Rp500-nya. "Pak, roti yang ini tinggal satu-satunya di warung. Jadi terpaksa saya beli. Kembaliannya ini buat Bapak," katanya. Lalu ia sambil mengunyah roti pergi meninggalkan Udin. Udin yang baru pertama kali akan pergi ke Jakarta diberi pesan oleh Joko, temannya sekampung yang telah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Hati-hati di Jakarta, karena orang Jakarta banyak bohongnya, tukang tipu. Ketika hendak turun dari bis kota dari terminal Pulau Gadung menuju rumah Joko, sang kondektur bis berteriak memberitahu, "Awas kaki kiri duluan, kaki kiri duluan." Ingat akan pesan Joko, Udin langsung berpikir, pasti kondektur ini bohong. Dan dia melompat dari bus yang masih berjalan dengan kaki kanan lebih dahulu. Tentu saja dia jatuh dan babak belur. Begitu berdiri, Udin langsung teriak. Memang orang Jakarta tukang bohong. Dengan kaki kanan saja babak belur, apalagi dengan kaki kiri. Soimah dan Lastri, 2 orang ibu rumah tangga, sedang berbincang mengenai kehebatan suami mereka di atas ranjang. "Suami saya sanggup melakukan hubungan seks selama 1 jam, kata Soimah. "Wah, itu sih nggak ada apa-apanya dengan suami saya. Suami saya sanggup melakukannya dalam 7 jam 1 menit. Padahal suami saya buta loh," kata Lastri. "Wow, hebat sekali. Bagaimana suami ibu melakukannya?" tanya Soimah penasaran. "Selama 7 jam dia mencari lubang, setelah itu mainnya 1 menit. Si pria bertanya, "Apakah Nyonya tahu caranya bercinta?" Tentu saja si Nyonya rumah marah dan membanting pintu. Namun, si pria tetap mengetuk pintu rumah tadi dan mengajukan pertanyaan yang sama. Kali ini si Nyonya menjerit sambil mengusir tamu tidak senonoh tadi. Malam itu juga si Nyonya menceritakan kejadian memalukan tadi kepada suaminya. Si suami berjanji bahwa ia akan tinggal di rumah keesokan harinya untuk menghadapi si tamu kurang ajar seandainya ia muncul lagi. Ternyata benar, keesokan harinya pria yang sama datang lagi dan mengetuk pintu. Nyonya rumah segera membuka pintu sementara suaminya bersembunyi sambil membawa celurit. Si tamu kembali bertanya, "Nyonya, tahukah Anda caranya bercinta?" "Tentu saja, kenapa Anda menanyakannya?" si Nyonya balik bertanya. "Baguslah," kata si tamu. "Kalau begitu puaskanlah suami Anda dan beritahu dia untuk menjauhi Soimah istri saya." "Nggak sarapan dulu?" "Nggak, aku belum lapar." Lalu sang suami mencium bibir istrinya dengan mesra sambil berkata, "Ini makan pagiku." Sang istri pun tersenyum. Karena ada sesuatu yang tertinggal, pada siang harinya sang suami balik ke rumah dan bertemu istrinya lagi. "Ada apa Mas kok balik ke rumah?" "Ada sesuatu yang tertinggal." "Nggak makan siang dulu?" "Nggak, aku masih belum lapar." Lalu dengan mesranya sang suami menghampiri istrinya dan menciumi sambil berkata, "Ini makan siangku." Sang istri pun senang campur bahagia. Ketika sore hari menjelang malam sang suami pun pulang ke rumah. Dengan kagetnya ia melihat tingkah laku sang istri, lalu bertanya, "Sedang apa kamu?" Karena ia melihat istrinya sedang duduk di atas rice cooker yang hidup dan panas tanpa celana dalam. Dengan ungkapan yang senang sang istri menjawab, "Ngangetin makan malam, Mas." 2 anak kecil bertengkar mengenai ayah siapa yang lebih hebat. "Papaku lebih hebat daripada papamu," kata Udin. Joko pun membalas, "Kalau gitu, mamaku lebih hebat daripada mamamu." Udin pun mengingat-ingat, "Rasanya kamu benar, papaku selalu bilang begitu." Sepasang suami istri tertangkap basah oleh anak mereka ketika sedang melakukan hubungan badan di ruang tamu. Pasangan suami istri itu berusaha menjelaskan kepada anak mereka yang setengah remaja itu, bahwa mereka sedang bergurau dan bermain dokter-dokteran. Dengan santai si anak menasihati orang tuanya itu,
Kalau mau main dokter-dokteran jangan di ruang tamu, nanti kalau ada orang ngeliat kan disangka sedang melakukan hubungan suami istri. Seorang penderita kanker diberitahukan oleh dokternya bahwa hidupnya tidak lama lagi, hanya sekitar 2 minggu lagi. Mendengar kabar tak mengenakan hati, ia memberitahukan anaknya untuk segera mengadakan pesta besar perpisahan. Di depan kawan-kawannya ia menyatakan, "Maaf teman-teman, saya mengumpulkan kalian agar tahu bahwa saya tak lama lagi akan meninggalkan kalian, AIDS telah merongrong tubuh saya." Anaknya dengan heran bertanya, "Ayah, mengapa ayah berbohong atas penyebab kematian ayah?" Ayahnya menjawab, "Aku tak mau salah seorang dari mereka akan tidur dengan ibumu yang cantik setelah aku meninggal kelak." Udin datang ke dokter dengan kedua telinganya luka bakar. Dokter pun bertanya, "Apa yang terjadi?" "Saya sedang menyetrika dan telepon berdering. Saya salah mengambil gagang telepon, tidak sengaja saya mengangkat setrika dan menempelkannya di telinga saya, Dok," jawab Udin. "Wow. Tetapi apa yang terjadi dengan telinga Anda yang satu lagi?" tanya dokter lagi. "Teman saya yang goblok itu menelepon lagi, Dok," kata Udin. Udin sedang menjenguk temannya yang baru saja kecelakaan. Di samping tempat tidur, istri temannya terlihat sangat bersedih melihat kondisi suaminya. Udin pun berdiri di samping tempat tidur temannya yang tidak bisa berbicara, tetapi dapat melihat Udin. Beberapa saat setelah Udin datang, temannya terlihat semakin pucat dan terlihat ingin mengatakan sesuatu namun tidak bisa. Melihat hal tersebut, Udin segera memberikan kertas dan pulpen untuknya. Hanya beberapa detik setelah menulis surat, teman itu pun meninggal. Udin pun memberikan surat tersebut untuk istri teman baiknya itu dan berjalan perlahan meninggalkan kamar RS. Setelah pemakanan suaminya, sang istri pun teringat akan kertas yang ditulis beberapa hari lalu dan ia pun membacanya. Betapa kaget sang istri begitu mengetahui apa yang ditulis di kertas tersebut. "Udin, selang oksigennya jangan diinjak."